semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip dan definisi perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan yang berlangsung terus-menerus sejak masa pembuahan hingga seseorang meninggal dunia. Perubahan ini terjadi karena dua faktor utama, yaitu kematangan dan belajar. Kematangan adalah proses alami yang terjadi sesuai pertumbuhan biologi seseorang. Sedangkan belajar adalah perubahan yang terjadi karena pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Lalu ada beberapa prinsip perkembangan yang perlu kita pahami. Yang pertama yaitu perkembangan berlangsung seumur hidup. Artinya manusia terus berkembang dari bayi hingga usia lanjut. Yang kedua, kecepatan perkembangan setiap individu berbeda-beda, tidak semua orang berkembang dengan tempo yang sama. Yang ketiga, aspek fisik, sosial, mental, dan emosional saling berhubungan. Jika satu aspek terganggu, maka aspek lain juga dapat terpengaruh. Yang keempat, arah perkembangan dapat diramalkan, misalnya bayi belajar duduk sebelum berjalan. Dan yang kelima, perkembangan terjadi secara bertahap dan tidak dapat dilompati. Itulah penjelasan mengenai definisi dan prinsip perkembangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengaruh hereditas dan lingkungan dalam perkembangan psikologi. Dalam psikologi perkembangan, ada 3 teori utama. Yang pertama, ada teori nepotisme. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan seseorang ditentukan oleh sifat, faktor keturunan atau hereditas. Kecerdasan dan kepribadian lebih banyak dipengaruhi oleh bawaan sejak lahir. Dalam pandangan ini, pendidikan dianggap kurang berpengaruh. Yang kedua, ada teori empirisme. Menurut teori ini, anak lahir seperti kertas kosong atau tabula rasa. Perkembangan sangat ditentukan oleh lingkungan dan pendidikan. Pengalaman hidup menjadi faktor yang sangat penting. Yang ketiga, ada teori konvergensi. Teori ini gabungan dari keduanya. Perkembangan dipengaruhi oleh faktor turunan dan lingkungan sekaligus. Perkembangan tetap berperan penting dengan tetap memperhatikan potensi bawaan individu. Nah, dari ketiga teori tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan manusia merupakan hasil interaksi antara bawaan dan lingkungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahap dan tugas perkembangan manusia. Tahap pertama adalah bayi dan kanak-kanak kecil usia 0 sampai 6 tahun. Pada tahap ini, anak belajar berjalan, makan sendiri, dan berbicara. Masa ini merupakan dasar bagi perkembangan selanjutnya. Tahap kedua adalah kanak-kanak usia 6 sampai 12 tahun. Anak mulai belajar keterampilan fisik, bermain dan bekerja sama dengan teman, serta memahami peran gender dalam kehidupan sosial. Tahap ketiga adalah remaja usia 12 sampai 18 tahun. Pada masa ini, individu mulai menjalin hubungan sosial yang lebih luas, mencari jati diri, menemukan peran sosial, serta belajar menerima dan menghargai tubuhnya sendiri. Tahap terakhir adalah masa dewasa yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, dewasa awal, yaitu memilih pasangan, menikah, dan membangun keluarga. Yang kedua, dewasa tengah, yaitu memikul tanggung jawab sosial, mencapai stabilitas ekonomi, dan membimbing anak. Yang ketiga, usia lanjut, yaitu menyesuaikan diri dengan penurunan fisik, pensiun, serta kemungkinan kehilangan pasangan. Setiap tahap memiliki tugas perkembangan yang perlu diselesaikan agar individu dapat berkembang secara optimal. Nah, selanjutnya saya akan membahas implikasi perkembangan bagi pendidik. Nah, jadi pada anak usia dini, pendidik perlu menerapkan disiplin yang lembut dan konsisten, menjaga keselamatan anak, serta aktif berkomunikasi. Lalu, pada usia prasekolah, guru sebaiknya memberikan tanggung jawab secara bertahap. Nah, melatih koordinasi motorik dan menjawab pertanyaan anak dengan sabar, karena rasa penasaran mereka sangatlah tinggi. Lalu, pada usia kanak-kanak, nah pendidik perlu mendukung kebebasan yang bertanggung jawab, mendorong kerja kelompok, dan membagikan rasa ingin tahu anak. Lalu pada remaja awal, nah penting untuk menerima proses perubahan menuju kedewasaan dan memberikan tanggung jawab secara bertahap. Lalu, sedangkan pada remaja akhir, pendidik perlu menghargai pendapat siswa serta memberi kesempatan untuk mengembangkan minat dan karir mereka. Nah, dengan memahami tahap perkembangan, pendidik dapat menyesuaikan metode pembelajaran agar lebih efektif dan sesuai kebutuhan peserta didiknya.
Terakhir, saya akan menjelaskan tentang teori belajar dan implikasinya. Yang pertama adalah teori behaviorisme. Menurut teori ini, belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh adanya hubungan antara stimulus, respon, dan penguatan. Lingkungan sangat berpengaruh pada perilaku seseorang. Artinya, seseorang dianggap belajar jika perilakunya berubah setelah diberikan latihan ataupun penguatan. Implikasinya yaitu yang pertama, pembelajaran disusun secara sistematis dan juga bertahap. Yang kedua, guru berperan dominan dalam mengatur kelas. Yang ketiga, motivasi bersifat ekstrinsik, yaitu dorongan dari luar seperti memberikan nilai ataupun hadiah. Yang keempat, peserta didik cenderung mengikuti instruksi dari gurunya. Yang kedua, yaitu ada teori kognitif, yaitu teori ini memandang belajar sebagai proses mental internal. Hasil belajar berupa perubahan cara berpikir seseorang. Perubahan berpikir tersebut berlangsung secara bertahap. Implikasinya yang pertama itu pembelajaran disesuaikan dengan tahap perkembangan peserta didik. Yang kedua, guru berperan sebagai pembimbing. Yang ketiga, menggunakan metode seperti discovery learning. Yang keempat, peserta didik aktif berpikir dan memecahkan masalah. Yang kelima, motivasi intrinsik, yaitu dorongan dari dalam dirinya. Yang ketiga itu ada teori humanisme. Teori ini menekankan bahwa individu adalah pribadi yang utuh. Belajar akan bermakna jika melibatkan seluruh aspek kepribadian dan juga perasaannya. Artinya, belajar akan lebih efektif jika siswa merasa dihargai juga dilibatkan secara emosional. Implikasinya yaitu yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang kedua, guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing. Yang ketiga, mengutamakan partisipasi aktif dan pengalaman langsung. Yang keempat, motivasi berasal dari dalam diri peserta didik. Dengan praktik pendidikan tersebut, ketiga teori ini tidak digunakan secara terpisah, tetapi saling melengkapi. Guru perlu bijaksana dalam memilih dan menggabungkan konsep yang sesuai dengan tujuan pendidikan, karakteristik peserta didik juga serta di situasi dan kondisi pembelajaran.